Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kimia, mana pembelajaran ini dimulai pada semester 2 bagi kelas 12. Ini mengenai gugus fungsi, bab materi yang akan dibahas. Bab materi ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan senyawa karbon di kelas 11. Jadi kalau bisa ketika mempelajari ini buka kembali bab materi hidrokarbon, catatan-catatannya dibuka lagi karena berhubungan satu sama lain. Karena di gugus fungsi ini kita akan membahas lebih ke turunan senyawa alkana atau hidrokarbon itu sendiri. Kemarin kan ada tentang alkana, kan ada metana, propana, butana, itu dilihat lagi kembali catatannya. Di sini gugus fungsi kita akan membahas lagi turunannya. Ya, sama seperti matematika yang memiliki turunan, kimia juga ada turunannya, maka dibahaslah gugus fungsi. Apa sih gugus fungsi? Gugus fungsi itu lebih ke gugusan atom. Jadi sekelompok gugusan atom di mana bagian dari senyawanya itu menentukan sifat kimia senyawa tersebut, ya. Jadi di sini kan ada ingat-ingat lagi ya pembelajaran kelas 11 yang tentang kalau ada 3C ini apa, 2C ini apa namanya. Nanti bedanya adalah tata namanya ketika di gugus fungsi agak sedikit berbeda, menyesuaikan dengan gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi yang menentukan sifat kimianya tersebut adalah yang di ujung ini. Ada yang berbeda dengan di kelas 11. Perbedaannya di sini. Jadi, bagian senyawa ini yang menentukan sifat kimianya yang nanti akan berubah kalau bereaksi dengan senyawa lain. Ini namanya gugus fungsinya. Ya, ada berbeda namanya nanti. Ada nama-namanya memiliki perbedaan. Di akhir. Seperti yang dilihat, inilah yang akan kita pelajari di bab gugus fungsi. Jadi ada 7 macam sebenarnya. Ada halo alkana. Halo alkana kalau tidak salah di kelas 11 sudah dibahas sebenarnya. Ya, misalnya dia ada ketemu Cl, ketemu Br di akhir. Itu namanya halo alkana. Jadi hidrokarbon ketemu dengan Cl, Br itu pernah dibahas di kelas 11. Nanti buka lagi catatannya. Jadi yang kita bahas di kelas 12 adalah turunannya. Turunannya yaitu 6 golongan ini. Alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Di sini saya akan membahasnya 2-2-2, menyesuaikan dengan kemiripan satu sama lain berdasarkan rumus umumnya. Rumus umumnya yang mirip, yang membedakan tinggal gugus fungsi, jadi lebih mudah dihafal nanti. Ini kan banyak sebenarnya. Gimana cara lebih mudah menghafalnya? Nanti ibu bagi dua-dua nih. Nanti yang membedakannya adalah gugus fungsinya. Berbeda sedikit, lihat di gugus fungsi ini. Nanti pertama kita bahas alkohol dan eter. Di sini kesamaannya adalah di sini kan rumus umumnya, rumus strukturnya sama nih. Yang membedakan adalah ujungnya, gugus fungsinya. Gugus fungsinya di sini OH, kalau alkohol berarti di akhir ada OH. Nanti kalau di sini gugus fungsinya hanya O, tidak ada H. Nanti membedakannya di sini sama, jadi ada keterkaitan. Aldehid dengan keton. Kan di sini kan samanya di sini. Ini sama nih, RCO. Yang membedakan di sini H, di sini adalah R-nya. Berarti ada alkilnya yang lain. Ini H. Jadi di sini nanti COH, ini COR. Cara membedakannya di sini. Asam karboksilat pasangannya dengan ester. Ya. Rumus strukturnya mirip, yang membedakan adalah gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya di sini kan RCO, berarti di sini gugus asam karboksilat diakhiri dengan OH, sedangkan ester OR. Nanti nama senyawanya yang kita bahas di sini. Kita bahas dulu 2 dan 3. Itu alkohol dan eter. Alkohol itu kan nama senyawanya menggunakan biasanya
ada tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Ingat ya, ada dua tata nama. Tata nama yang sering kita gunakan adalah IUPAC. IUPAC itu tata nama secara internasional. Jadi secara internasional itu alkohol itu nanti ana. Biasa kan kalau alkana kan akhirannya ana, maka nanti kalau di alkohol akhirannya jadi ol. Alkana jadi alkanol, gitu ya. Nanti di sini trivialnya adalah menggunakan alkil alkohol. Ini ya, nanti saya lanjutkan di slide selanjutnya. Di eter, nama senyawanya kalau berdasarkan tata nama IUPAC-nya metoksimetana, pakai metoksimetana. Ya. Jadi nama ini nih emang udah diberikan untuk setiap golongan. Jadi ini termasuk hafalan. Nah, sedangkan nama secara trivialnya nanti pakai alkil eter belakangnya. Ini secara IUPAC, yang di atas ini secara IUPAC, yang di bawah ini secara trivial. Ya, yang dibahas adalah alkohol dengan eter. Jadi kalau alkohol berdasarkan biasa kalau IUPAC kita pakai alkanol. Jadi ana itu belakang ana itu akan menjadi ol. Alkohol kan, alkanol. Nanti kalau gini kan misalnya contoh ya. Ini kan gugus fungsinya dengan nih OH. Berarti ingat yang di sini yang membedakan adalah bagian gugus fungsinya. Kan di sini gugus fungsinya lu beda. Rumus umumnya sebenarnya sama. CnH2n plus 2O. Ya, rumus umumnya sama. Biasa rumus umumnya sama ini agak untuk menentukan isomernya. Nah, isomer buka lagi di kelas 11 ya. Jadi misalnya kalau kenapa di sini ada dua nih, alkil alkohol atau alkanol, ini dua nama jika kalian ingin menggunakan nama trivial atau misalnya nama IUPAC. Ya, ini nama IUPAC-nya nih. Nah, yang dipakai di sini contoh senyawa adalah nama IUPAC. Ya, ingat ya, beda kan? Nah, penamaannya sama seperti kalian menamakan dulu kelas 11. Nah, ini penamaannya. Tentukan rantai utama. Bagikan penomoran atom C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi yang dekat dengan gugus OH lah penamaan untuk penomoran. Ya. Kemudian tuliskan nama alkana dan akhiran ol 0 dengan letak OH. Ya. Jadi misalnya ini kan kita tadi contohnya ini kan OH, ini untuk akhirannya nanti pakai 0. Ini alkananya. Oke, berarti ini kan ada 3C. C-nya ada 3. Ingat C, kalau C-nya ada 3 kan kalau di alkana itu nama propana. Ya, kalau C-nya ada 2 etana. Nah, buka lagi tuh yang nama-nama alkana. Karena ini 3, berarti kan sebenarnya ini kalau tidak ada gugus fungsi OH, jika tidak ada gugus fungsi OH maka namanya adalah propana. Tapi karena ini ada gugus fungsi, maka kita gunakan penomoran. Penomoran tadi digunakan yang lebih dekat dengan gugus fungsi. Yang dekat gugus fungsi yang mana? Yang di sebelah ini. Ini kan gugus fungsinya OH, berarti nomor satunya adalah dekat OH. 1, 2, 3, berarti jadinya adalah 1 propanol. Paham ya di sini ya. Bagaimana kalau misalnya kita pakai contoh yang lain? Misalnya buka contoh lain. Tulis. Jika misalnya sama aja seperti kalian misalnya CH3 CH2OH. Nah, ini kan berarti namanya kalau C-nya 2 adalah etana kan seharusnya kalau ana. Oh, tidak ada OH. Tapi ini pakai nama etanol. Etanol. Oke. Penomoran dimulai itu ketika sudah di C3.
Ya, jadi kalau ini misalnya pertama, kalau misalnya CH3OH, berarti namanya adalah, kalau misalnya tidak ada OH kan, misalnya ini sebenarnya metil ya. CH3OH berarti namanya adalah, kan kalau biasanya alkana itu metana, berarti ini jadinya metanol. Ini kalau dia C2 kan etana, kalau ada OH jadinya etanol. Paham ya sampai sini? Kalau cabang sama seperti cara kalian waktu di kelas 11. Jadi misalnya kita pakai contoh. Kita pakai contoh ya dulu. CH3 CH gimana nih? Hanya CH3 CH2 CH, kita pakai contoh dulu yang lain. Kemudian CH nih, aku kasih contoh, ini CH3, sini ada OH, sini ada, ini kita garis CH3. Ini kan ada 3, tuh 2, 3, 3. Ingat ya, ada CHC itu bisanya maksimal mengikat 4, jadi ini perlu diperhatikan tentang kekhasan senyawa karbon. Nah, kalau ini gimana namanya? Berarti kalau ini kita harus melihatnya yang dekat dengan OH kan, berarti yang ini lebih dekat dengan yang ini kan, di sebelah kanan. Kalau dibandingkan di sini kan jadi 1, 2, 3 kejauhan dengan OH, berarti mulainya dari sini. Yang dekat dengan OH 1, 2, berarti nomornya dari sini ya, sebelah kanan. Nah, penamaannya seperti apa? Penamaannya tetap lihat nama cabang dulu. Nah, nomornya di mana yang ada cabang? Nomor cabang itu ada di nomor 3. Berarti 3. Nah, namanya kan apa kok cabang CH3? 3 metil. Kemudian baru kita gunakan penomoran untuk alkoholnya. Ya, berarti yang rantai utamanya nih. Berarti penomorannya ada di nomor 2. Letak gugus fungsinya. Penomoran gugus fungsinya di nomor 2. Kemudian ini kan rantai utamanya ada berapa? C rantai utamanya ada 4. Berarti ini kan namanya kalau DC4 kan di alkana butana. Tapi kalau ada gugus fungsi berarti jadinya butanol. Oke, sampai sini paham ya? 3 metil 2 butanol. Klik. Oke, kita langsung lanjut ke bagaimana kalau nama tadi kan ada, itu kan nama IUPAC. Kalau nama trivialnya kita pakai alkil alkohol. Berarti misalnya kan ini kan CH3 CH2OH nih tadi. Contoh tadi. CH3, kita pakai contoh yang sudah ada tadi. CH3 jadi ini. CH2OH. Itu mulai dia ini. Tunggu, ini kurang. Tadi contoh sebelumnya adalah CH3, CH2, CH2OH karena C3 tadi. Kita pakai contoh yang sudah ada di IUPAC. Nama IUPAC-nya kan tadi adalah propanol. Ya, 1 propanol. Maka kalau dia nama trivial tadi kan pakai alkil alkohol. Kan? Berarti kalau misalnya alkil alkohol, maka ini kan ada C-nya 3. C3 itu kan alkana. Alkana yang belakangnya ana itu jadi il. Jadi ini kan kalau 3 tadi propana, berarti jadinya propil. Oke, berarti ini namanya adalah propil alkohol. Itu trivialnya propil alkohol.
Jadi kalau misalnya ya kalau ini propil alkohol kalau pakai nama trivial. Propil alkohol. Jadi berlaku untuk yang selanjutnya juga. Jadi yang alkana menjadi il. Kalau nanti C-nya 2, berarti otomatis kan misalnya CH3, CH2, CH3, CH2 OH. Kalau 2 berarti kan yang seharusnya etana menjadi alkil jadinya etil. Etil alkohol. Nah, begitu seterusnya. Itu kalau nama trivia. Oke, nah lanjut kita ke bagian yang kedua. Apa nih? Yaitu tentang ether. Oh my god. Kenapa ini? Nah, kalau misalnya ether ini dia juga ada trivial dengan IUPAC. Yang biasa dipakai kan adalah IUPAC-nya. IUPAC-nya mana? IUPAC-nya adalah yang ini, alkoksi alkana. Namanya yang nih metoksietana nih, yang alkoksi alkana. Sedangkan trivialnya adalah yang ether. Yang ada nama ethernya. Nah, bagaimana penamaannya? Penamaannya ini adalah berarti di sini biasanya misalnya contoh nih. Contohnya adalah seperti ini. Kalau di sini yang dilihat adalah dia di tengah-tengah itu, kalau ether itu biasanya ada O. Nah, di sini ada alkana, di sebelah sini juga ada alkana. Makanya di sini kan dia bilangnya struktur umumnya adalah ROR. R ini adalah alkana. Ya. Nah, di tengahnya ada O. Makanya kalau dipahami gambarnya seperti ini. Untuk ether. Jadi yang kita pisah dulu biar gampang namakannya. Biasanya yang rantainya lebih panjang dipakai sebagai alkana. Berarti maksudnya adalah rantai utama. Nama utamanya. Rantai yang lebih pendek ini dipakai sebagai alkoksi. Nah, lihat rantai panjang pendek adalah lihat jumlah C-nya. Ya, di sini kan jumlah C-nya 3. Di sini jumlah C-nya 2. Berarti yang sebagai alkoksi, nama oksinya ini adalah yang rantainya lebih pendek. Yang C-nya 2. Berarti yang nanti sebagai nama alkana itu yang C-nya lebih banyak jumlah C-nya. Ya. Pahami sampai situ? Maka namanya apa di sini? Maka namanya kan kita harus menggunakan nama IUPAC tadi. Nama IUPAC-nya apa? Etoksi. Kan pakai alkoksi alkana, berarti etoksi propana. Karena ini C-nya ada 3. Tahu kan kenapa ini etoksi? Dari kata etana. C ini ada 2. C2 kan kalau di alkana kan etana, berarti kalau jadi alkoksi etoksi. Karena harus oksi. Nama di sebelah awalnya, nama akhirannya harus ana. Berarti tidak berubah. Maka ini C3-nya jadinya propana. Nah, itu udah menyebutkan senyawa ether. Jadi senyawa ether secara IUPAC namanya seperti itu. Nah, ini kenapa ada nama yang di bawahnya ether? Ini adalah nama jika dia harus menggunakan, misalnya di perintahnya menggunakan nama trivial. Ya. Nama trivialnya apa? Nama trivialnya itu menggunakan belakangnya ether. Nama trivial itu rumusnya itu yang diingat adalah kalian pakai nama alkil, ether. Alkil, ini alkil, ether. Ya. Kan alkil itu cabang alkana, ya. Berarti ethernya ini menentukan yang di tengah. O ini sebagai ether, nama belakang. Nah, penamaannya menyesuaikan alfabet abjad. Yang lebih dulu yang mana? Ini kan etoksi kan? Kalau jadi alkil kan namanya etil. Ya, berarti etil dengan propil namanya duluan yang mana? E kan? Berarti etil
propil, eter. Jadi ada penamaan untuk trivial seperti ini. Etil, nama cabang yang R bukan. Etil, propil, baru tengah, eter. Itu ya, jadi ada aturannya untuk menamakannya. Itu perlu diingat, dipelajari penamaannya. Jadi bukan memberikan bagaimana cara kalian memahami penamaan tata nama senyawa. Biasanya yang biasa kita gunakan adalah yupak, ya. Ini akan ibu bahas dua-duanya biar lebih memahami cara penggunaan dua nama yang berbeda. Jadi tergantung perintah soalnya. Jadi kalau misalnya ini kan, ini contoh yang lain nih, lihat yang di bawah. Ini 1, 2, 3, 4. 4C4 itu kan butana, C2 itu kan etana. Padahal kalau udah seperti ini adalah yang lebih pendek kan sebagai alkoksi. Udah hafal tadi itu, berarti ini namanya etoksi. Ini ada butana, kan? Karena ini butananya seperti ini, tidak lurus manjang. Seharusnya kan bisa CH3, CH2, CH3 yang memanjang kan, tapi ini dibuat cabang, ada ke bawah. Maka di sini yang paling dekat dengan O, paling dekat dengan gugus fungsi ini sebagai penomorannya. Misalnya kalau saya tuliskan sesuai itu biar lebih paham. Kita lihat gambar ini ya, biar lebih paham ya. CH3, CH2. Ini kok jadi lebih lambat ya, jadi loading dah. Oke nih, tunggu sebentar ya. Screen catch. Oh my god. Bisa ya, dia jadinya lebih lambat. Coba kalau misalnya nih ibu jelaskan pakai ini, semoga paham. Ini kan ada cabang nih, sebenarnya kan bisa lurus. Kalau lurus maka tidak akan ada nomor 2 nih. Nomor 2 ada gimana? Kalian bagi penomoran mana yang dekat sama O, ya. Kok enggak hidup ya, tunggu sebentar. Penomoran ini yang paling dekat dengan O, berarti kan nomor satunya dari CH3 yang ini, 1, 2, 3, 4. Paham ya penomorannya ya. Nah, mungkin kita penomoran dari sini karena kejauhan dengan si gugus fungsi O. Yang paling dekat ada dari sini, berarti 1, 2, 3, 4. Maka di sini penomorannya adalah yang berikatan dengan gugus fungsi, itulah nomornya 2. Ini enggak? Berarti 2 garis etoksi, karena ini C2 alkoksi ya, karena tadi butana, 2 etoksi butana namanya. Nah, kalau misalnya nanti nama untuk trivialnya, nama trivialnya itu kan kemarin tadi alkil eter. Berarti ini lihatnya adalah ini kan C-nya 2, etana jadinya etil. Nah, ini dibilang kan sebenarnya butil, hanya karena dia ada berbentuk seperti ini, berbentuk cabang seperti ini, makanya ada nama SK. Ini maksudnya sekunder butil. Kenapa sekunder butil? Itu karena C ini mengikat 2 karbon, ya kan ada dulu tuh tersier, primer, sekunder, itu dibuka lagi. Kalau tersier kita kalau mengikat 3C bercabang 3 di sini, ada C di sini lagi, berarti tersier butil. Ini kan dia bercabang 2, maka etil, sekunder, butil, eter nama tengahnya. Oke. Baik, itulah perbedaannya yang bisa saya jelaskan untuk tentang alkohol dan
eter terlebih dahulu. Habis ini kalian agar bisa lebih paham, coba nanti mengerjakan soal latihan tentang alkohol dan eter ini sendiri ya. Untuk penamaannya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.